Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, Mbak? Kenalkan, nama saya Sinta Salma. Saya mahasiswa dari Unitra, Fakultas Kesehatan. Nah, di sini dengan ibu siapa ya? Saya ini Ibu Dina. Oh, Ibu Dina. Nah, di sini Sinta ingin memberikan sedikit pengetahuan, ilmu atau pemahaman lebih terkait aktivitas fisik, Bu. Nah, ya mungkin Ibu udah tahu ya aktivitas fisik keseharian yang Ibu sudah sering melakukannya, apalagi kata lain atau yang sering kita dengar aktivitas fisik itu kita udah ngerti gitu. Kayak yang Ibu tahu tentang aktivitas fisik apa, Bu? Aktivitas fisik olahraga bukan ya, Mbak? Iya, olahraga ini salah satunya gitu. Nah, di sini olahraga yang Ibu tahu apa tuh terkait aktivitas fisik nih? Dan mungkin olahraga yang senang-senang itu Mbak, seperti sama ibu Mau di tempat Ibu Dina sudah lancar gitu, tiap Jumatnya ada sesi senam itu sudah lancar. ibu ikut kegiatan itu sama Oh, bagus. Itu biasanya kalau biasa ikut gitu jalur pinjaman atau memang dihimbau atau diberitahu bahwa ada senam. biasanya dihimbau. Jadi siapapun boleh ikut ya. Kayak kegiatan rutin. Iya, bagus berarti bagus lah kalau kampusnya pun nanti nggak terlalu jauh, jadi itu bisa mendatanginya. Nah, aktivitas fisik itu apa sih, Bu? Nah, aktivitas fisik itu melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan kita tuh mengeluarkan energi, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan keringat lah. Itu yang mungkin banyak orang mengetahuinya gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari melakukan aktivitas fisik gitu? Nah, yang diharapkan itu supaya anggota keluarganya, mulai dari diri kita atau mulai dari diri ibu sendiri nih ya, untuk keluarganya, saudara gitu, melakukan aktivitas ini supaya dilakukan setiap hari gitu. Karena ini sangat penting, ini salah satu yang kita tahu ya Bu ya, salah satu indikator PHBS gitu. Nah, aktivitas fisik itu apa sih Bu? Gitu kan? Yang Ibu tahu gitu, setelah melakukan banyaknya olahraga di rumah atau tiap minggunya itu apa yang dirasain manfaatnya gitu? Itu kayak semua ya Mbak, saya itu lebih merasakan tren badannya. Terus ya apalagi kalau selang gitu ya Mbak, kita di bawah matahari, jadi yang tadinya ngantuk kalau senang saya jadi nggak ngantuk. Itu ya benar, itu jadi salah satunya ya Mbak ya. Salah satunya juga nih kita melakukan aktivitas fisik itu bisa mengurangi suatu penyakit kayak kolesterol atau asam urat. Intinya bisa menghindari dari berbagai penyakit yang memang mungkin kita kira penyakit itu kecil atau tidak berpengaruh besar, tapi ternyata bisa menyebabkan kematian. Itu menjadi salah satunya. Terus kayak itu juga olahraga aktivitas fisik juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Itu jadi kita jarang sakit, kita jadi tetap semangat melakukan apapun itu jadi enak gitu, yang kata itu enteng gitu. Nah, seberapa banyak sih seharusnya aktivitas itu dilakukan untuk meningkatkan kesehatan gitu ya? Kalau untuk ditanya seberapa banyaknya, itu tidak berpengaruh, tidak perlu diperhatikan gitu, karena sehari kita melakukan aktivitas fisik pun itu sudah cukup gitu. Terus aktivitas fisik ini sebenarnya dilakukan itu bertahap, jadi mulai dari yang ringan kayak butuh aktivitas fisik sehari-hari gitu, yang mungkin ibu juga sering ya melakukan aktivitas fisik di rumah kayak melakukan pekerjaan rumah gitu ya, atau kayak membersihkan kebun yang memang nyapunya sampai bongkar
kalau itu juga salah satunya Bu. Jadi kalau misalkan saya nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah, nyapu halaman itu masuk aktivitas fisik Mbak. Iya, itu juga termasuk aktivitas fisik yang harus olah, yang harus senang seperti itu. Tidak, itu kalau memang ibu merutinkan ikut senam setiap seminggu sekali itu tidak apa-apa, sangat baik. Tetapi keseharian ibu, aktivitas ibu setiap hari itu juga lebih baik, itu sangat baik juga untuk kesehatan. Kayak kita kalau melakukan aktivitas fisik, padahal kegiatan sehari-hari pun termasuk aktivitas fisik gitu loh. Terus kapan sih baiknya melakukan aktivitas fisik gitu? Nah, kapanpun itu sangat baik. Nah, kalau misalkan kita melakukannya pagi hari ya, pagi hari itu dapat meningkatkan rasa semangat serta energi lebih dalam melakukan beraktivitas keseharian dari pagi sampai malam gitu. Terus kalau kita ambil yang sore, nah kalau sore hari itu biasanya hanya untuk meluangkan waktu di sore harinya. Misalkan pagi siang kita nggak sempat Bu, kita melakukannya sore. Itu juga tidak apa-apa. Sore itu bisa membantu meningkatkan kualitas tidur di malam harinya. Mungkin yang insomnia itu bisa menjadi tidak ketika kita melakukan olahraga di sore hari itu. Tapi perlu diingat Bu, bahwa sebaiknya kita menghindari melakukan aktivitas fisik pada saat mendekati jam tidur. Kenapa itu? Itu karena ya bisa kita susah tidur jadinya, karena mungkin badan kita jadi capek, jadi sakit gitu. Itu tidak disarankan melakukan olahraga di dekat jam tidur. Kayak detak jantung dan suhu tubuh itu jadi meningkat, jadi lebih sulit untuk tidur gitu. Lebih aktif bergerak itu ya yang paling mudah itu dengan berjalan. Terus kalau pagi gitu ya ibu mempunyai waktu luang ya disempatkan untuk jogging. Terus atau rumah ibu misalkan yang tangga atau ada tingkat 2, naik turun tangga pun sangat bisa lah menjadi salah satu aktivitas fisik yang mungkin kesehariannya ibu tidak melakukannya. Dan lompat tali, mungkin kalau untuk ibu lompat tali kurang disarankan. Alangkah baiknya melakukan yang memang ibu kuat untuk dilakukannya gitu. Nah, itu aja sih Bu, pertukaran ilmu yang memang bisa Sinta kasih, bisa Sinta sampaikan. Mungkin ibu juga sudah tahu sebelumnya, tapi Sinta ingin memberikan cakupan yang mungkin ibu belum tahu. Oh, itu ternyata cakupannya gitu. Apakah ada yang mau ditanya Ibu Dina? Ini gini loh Mbak, saya kan sering nyapu nyapunya apa, jemur gitu ya. Kalau saya kecapean tuh kadang tangan saya itu pegel-pegel gitu loh, nggak kram-kram itu kenapa ya? Oh, kalau misalkan melakukan aktivitas fisik ternyata malah menyebabkan pegel atau kram itu berlebihan, jadi dikurangi atau tidak kayak karena aku kuat gitu, karena biasanya kuat jadi lucunya kayak langsung banyak atau pegel atau aku kuat nih tapi habisnya pegel. Nah itu karena berlebihan, jadi tidak boleh berlebihan juga gitu. Mana ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah cukup Mbak. Udah insya Allah. Nah ya, mudah-mudahan aktivitas fisik yang memang Sinta berikan bisa bermanfaat, bisa dipraktekkan, bisa mengerti lah ya Ibu ya, supaya bisa dilakukan lah untuk aktivitas sehari-harinya gitu. Ini Bu, boleh dibaca-baca lagi, siapa tahu nanti Ibu ingin memberitahu kepada saudara terkait aktivitas fisik supaya kita selalu agar lebih sehat lagi gitu. Ini boleh Bu. Nah ini boleh saya? Iya boleh. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih juga. Assalamualaikum.